Oke, baik, Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai rumusan tujuan pembelajaran, yang mana rumusan-rumusan tujuan pembelajaran ini mungkin bisa menjadi bahan acuan bagi kita sebagai calon pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, langsung saja. Baik, yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil ataupun yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu. Apakah sudah bisa dikuasai oleh peserta didiknya ini? Apakah sudah mampu untuk dicerna oleh peserta didiknya ini? Karena tujuan pembelajaran ini merupakan kompetensi dasar dari pembelajaran tersebut. Dengan kita bisa memahami tujuan dari pembelajaran ini, maka ini bisa menjadi acuan bagi pengajar agar bisa menerapkan strategi-strategi, metode-metode yang akan dipakai dalam proses pembelajaran itu. Nah, dalam rumusan pembelajaran ini ada 4 unsur pokok di dalamnya. Yang pertama ini audiens. Nah, audiens ini disebut sebagai pendengar. Nah, pendengar dalam pengajaran ini bisa kita katakan peserta didik kita yang merupakan subjek dari pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, jadi kita sebagai pengajar bisa menempatkan subjek kita untuk melaksanakan pembelajaran, yang mana subjeknya ini adalah peserta didik kita atau siswa kita yang berada di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua, behavior kalau disebut. Nah, pengucapannya di sini dikatakan bahwa behavior adalah tingkah laku ataupun aktivitas siswa. Nah, di dalam melaksanakan pembelajaran kita harus melihat aktivitas siswa yang terjadi. Apakah dalam melaksanakan pembelajaran ini adakah aktivitas yang terjadi dalam ruangan kelas? Misalkan aktivitas tanya jawab, aktivitas menyimak, menyebutkan di dalam ruangan kelas ketika pengajar menyampaikan materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah kondisi ataupun keadaan yang terjadi dalam ruangan kelas. Kita sebagai pengajar harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam ruangan kelas. Apakah kondisi yang terjadi dalam ruangan kelas ini baik atau tidak? Apakah dengan keadaan yang terjadi saat ini bisa membuat peserta didik saya ini bisa mengerti atau tidak. Selanjutnya yang keempat adalah degree kalau tidak salah pengucapannya. Mohon maaf. Nah, jadi degree adalah perbandingan. Misalkan sebelum dan sesudah pembelajaran dilaksanakan. Misalkan sebelum materi disampaikan, peserta didik saya ini belum bisa mengerti mengenai kasih. Nah, setelah saya sebagai pengajar mengajarkan mengenai kasih, maka saya melakukan perbandingan. Oh, ternyata si A sebelum ia menerima materi mengenai kasih ini, dan setelah ia menerima, ia bisa memahami materi yang saya sampaikan. Sehingga apa menjadi tujuan pembelajaran ini tercapai. Seperti itu. Selanjutnya dalam tujuan pembelajaran ini ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ada pray. Nah, pray ini kita tahu bersama adalah berdoa. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan, maka kita harus dahului dengan doa. Karena doa merupakan nafas hidup orang percaya. Segala sesuatu yang kita harus lakukan, entah makan, minum, bekerja, belajar, ataupun segala aktivitas yang Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, kita harus syukuri, kita harus dahulu dengan doa. Kita harus minta berkat daripada Tuhan, kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan segala sesuatu, maka Tuhan akan memberkati, membimbing kita agar semua yang kita lakukan itu bisa diberkati, berjalan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, plan. Nah, plan ini adalah rencana. Nah, dalam pembelajaran, guru mempunyai tugas dan peranan yang penting untuk mengerjakan namanya RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di sini RPP merupakan pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ketika guru sudah mempunyai pegangan di dalam pembelajarannya, maka saya yakin dan percaya pasti pembelajaran yang disampaikan ini bisa tertata, bisa tersusun dengan rapi. Dia bisa mengetahui, oh pada minggu ini saya akan membahas mengenai keluarga, dan minggu selanjutnya saya akan membahas mengenai keselamatan, seperti itu. Dan selanjutnya masuk ke prepare. Nah, segala sesuatu pasti kita harus mempunyai persiapan agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang pertama di sini guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah,
Di sini guru harus mempunyai pegangan di dalam dirinya. Selain mempunyai pegangan dirinya di dalam melaksanakan pembelajaran, dia harus mempunyai pegangan, yakni RPP, agar rencana ataupun rancangan pembelajaran yang ia inginkan di dalam ruangan kelas itu bisa tercapai, bisa terpenuhi, dan peserta didiknya ini bisa mengerti, memahami pembelajaran yang ia sampaikan karena ia mempunyai pegangan nih dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, kita sebagai guru, pengajar itu harus mempersiapkan yang namanya RPP. Tidak boleh sembarangan agar kita ini pengajar, kita sebagai pendidik mempunyai pedoman hidup, pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua adalah guru mempersiapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah merupakan alat peraga yang digunakan oleh pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, alat peraga ini berfungsi agar bisa merangsang kehidupan peserta didik, bisa melatih kognitif peserta didik, bisa membuat psikomotor dari si peserta didik ini bisa bertambah. Nah, dengan adanya perangsangan tersebut, maka peserta didik ini akan punya pengetahuan yang baru. Mereka mempunyai pelafalan yang baik, mempunyai ingatan yang baik, mempunyai pemahaman yang baik dalam menganalisa suatu pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga mengenai persiapan dalam melaksanakan pengajaran. Nah, kita sebagai pengajar ataupun tenaga pendidik harus mempunyai persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Jangan nanti tiba waktunya baru sudah berada dalam kelas, baru kita buka buku. Aduh, materinya sudah sampai di mana? Minggu lalu saya sudah membahasnya di mana? Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, sebelum tiba waktunya melaksanakan pembelajaran, ke malamnya itu kita sudah persiapkan atau hari-hari sebelumnya, agar kita itu sudah terlihat sebagai guru yang profesional dalam mengajar, seperti itu. Dan selanjutnya mengenai pengajar harus melakukan pendekatan ataupun metode, model, strategi dalam mengajar. Nah, guru selain sebagai guru di dalam ruangan kelas, kita juga sebagai orang tua kedua dari murid-murid kita. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran pasti ada yang namanya siswa yang mengalami masalah baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pengajar harus melakukan yang namanya pendekatan secara pribadi kepada peserta didik kita agar kita bisa mengenal permasalahan yang terjadi, sehingga proses pembelajaran yang kita sampaikan di dalam ruangan kelas ini, peserta didik ini kita tidak mengalami gangguan akibat dari permasalahan tersebut. Nah, ketika kita melakukan pendekatan secara pribadi dengan peserta didik ini, maka saya kena percaya pasti akan menyelesaikan satu demi satu permasalahan yang dihadapi, sehingga pada saat ia mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan, ia boleh mengerti dan memahami pembelajaran tersebut. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran tentu saja ada berbagai model-model pembelajaran yang dilakukan, metode-metode pembelajaran, strategi-strategi yang digunakan, baik metode ceramah, metode diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah memahami kehidupan peserta didik kita dalam menerima materi, ternyata peserta didik saya ini ketika saya menggunakan metode ceramah, dia susah sekali untuk mengerti pembelajaran yang saya sampaikan. Oleh karena itu, kita sebagai pengajar harus bisa memahami keadaan situasi dari peserta didik kita. Kita harus bisa memahami, ternyata kalau saya menggunakan metode ini, peserta didik saya yang si A tidak bisa mengerti, sedangkan si B bisa. Nah, oleh karena itu kita bisa mencampur ataupun bisa mengganti, merubah metode-metode yang kita laksanakan agar peserta didik kita ini tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang kita laksanakan. Yang selanjutnya mengenai goals dan objektif. Nah, goals dan objektif ini sebenarnya tidak jauh berbeda penjelasannya, karena dia lebih ke tujuan akhir dari pembelajaran yang dilaksanakan. Nah,
kalau si objektif ini merupakan tujuan-tujuan kecil, sedangkan goals ini merupakan tujuan-tujuan besar yang terjadi dalam proses pembelajaran itu. Misalkan objektif ataupun tujuan-tujuan kecil dalam pembelajaran ketika sudah menerima materi, misalkan tujuan kecilnya yakni agar peserta didiknya ini bisa memahami, mengerti mengenai kasih. Nah, goalsnya ataupun tujuan besarnya adalah agar peserta didik ini bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari, bahkan di lingkungan pergaulannya, entah di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selanjutnya, cara menuliskan objektif. Nah, objektif karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa objektif ini adalah tujuan pembelajaran, tujuan akhir dari pembelajaran. Tentu saja ada berbagai hal-hal yang harus dilakukan agar tujuan akhir dari pembelajaran ini bisa tercapai. Misalkan sebelum dan sesudah pembelajaran ini dilaksanakan, tujuan kecilnya ini ternyata peserta didik saya ini belum bisa mengerti, memahami mengenai kasih ini. Jadi saya harus menerapkan, harus melakukan hal-hal yang bisa memudahkan peserta didik saya ini agar ia bisa memahami mengenai pembelajaran ini. Kita harus menyusun strategi-strategi apa saja yang harus saya terapkan dalam objektif ini, tujuan akhir dari pembelajaran ini. Karena dalam melaksanakan tujuan pembelajaran, kalau tidak tertata dengan baik, maka pembelajaran yang dilaksanakan pasti dilihat bosan. Apa menjadi visi dari pembelajaran itu tidak mudah tercapai dengan baik. Nah, di dalam objektif ada pembelajaran yang namanya learning objective. Nah, learning objective ini merupakan alat bantu untuk membuat struktur pembelajaran di e-learning. Nah, di dalam learning objective ini, jika kita bisa memahami dengan baik, maka kita harus bisa membuat alat bantu ataupun struktur pembelajaran struktur pembelajaran di e-learning yang mana bisa memudahkan dalam melaksanakan tujuan akhir dari pembelajaran itu. Dan kedua, mengetahui persis tujuan dari pembelajaran itu. Kita harus menguasai kedalaman materi pada konten e-learning dan juga dapat mudah dibuat. Yang selanjutnya, yang ketiga, membuat pembelajaran lebih mudah dicerna karena dibuat dalam standar yang lebih kecil. Yang keempat, membantu pembelajar memahami tujuan dan topik pembelajaran yang dibahas. Nah, dalam objektif ini ketika kita sudah melaksanakan tujuan pembelajaran, maka pengajar harus memahami tujuan dulu, harus memahami tujuannya ini mau kemana, peserta didik saya ini saya mau bawa kemana dia, harus kita pahami dengan baik sehingga topik pembelajaran yang disampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menuliskan learning objective pada e-learning? Di sini ada 5 poin yang harus dilakukan untuk menulis learning objective pada e-learning. Yang pertama, menyelaraskan antara asesmen dengan learning objective yang digunakan. Yang kedua, asesmen yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja yang spesifik dan terukur. Kita harus menggunakan kata-kata yang memang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, yang keempat, learning objective harus realistis dan dapat tercapai. Harus memang benar sungguh-sungguh. Harus memang pembelajarannya harus memang tercapai dari tujuan akhir itu. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang sederhana dan singkat. Artinya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan kata per kata yang mana dapat dimengerti oleh siswa. Seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana sih belajar itu terjadi? Nah, belajar ini kita ketahui bahwa proses dari ketidaktahuan menjadi tahu, di mana hal ini yang kita tidak ketahui, ternyata dia harus seperti ini. Nah, secara tidak sadar kita telah melaksanakan namanya proses belajar. Misalkan contoh, saya cewek belajar
secara tidak sadar sudah belajar mengenai urutan menggunakan skincare. Sebelum saya menggunakan toner ataupun serum, maka langkah pertama yang saya haruskan adalah membersihkan wajah saya dengan menggunakan micellar water. Dengan menggunakan kapas, terus dibersihkan ke wajah saya untuk mengangkat kotoran, dan selanjutnya mencuci muka dengan menggunakan facial wash. Nah, setelah mencuci muka, maka saya harus mengeringkan wajah saya dengan menggunakan tisu, dan tidak boleh menggunakan handuk karena handuk sifatnya kasar. Oleh karena itu kita harus menggunakan tisu. Setelah kita mencuci muka, kita mengeringkan wajah, maka selanjutnya kita menggunakan namanya toner. Nah, selanjutnya toner, serum, essence, dan pelembab, sunscreen, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan proses pembelajaran yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi, belajar ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa kita sadari. Ternyata saya ini sudah melakukan namanya belajar dalam kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya, membentuk pengetahuan peserta didik. Nah, dalam pembentukan pengetahuan peserta didik sangat dibutuhkan pengajaran yang baik kepada peserta didik ini, agar peserta didik ini yang belum mempunyai pengetahuan yang baru bisa mempunyai pengetahuan yang baru yang mana diajarkan oleh kita kepada mereka. Nah, dalam menambah pengetahuan ataupun membentuk pengetahuan peserta didik ini, maka ada 4 hal metode yang dibutuhkan untuk membentuk pengetahuan peserta didik. Yang pertama adalah hook. Hook merupakan pendahuluan pelajaran. Nah, pendahuluan pelajaran bisa, kalau misalkan dalam kita melaksanakan pembelajaran itu, kalau kita lihat di buku, misalkan pada bab 1 itu kan biasanya ada pendahuluan, ada judulnya, misalkan keluarga yang harmonis. Nah, keluarga yang harmonis ini merupakan pendahuluan pelajaran untuk menarik peserta didiknya. Oh, ternyata ada judul dari keluarga yang harmonis. Nah, ketika peserta didik ini mengetahui judul pendahuluan pelajaran yang akan dibahas, akan memunculkan rasa ketertarikan untuk memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua ada book. Nah, book adalah kalau dalam bahasa Indonesianya adalah buku. Nah, buku ini merupakan pembacaan ataupun pendalaman yang dimana dapat memfokuskan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, melalui buku ini kita bisa mencari, kita bisa menggali beberapa informasi mengenai firman Tuhan yang mana kita belum ketahui. Misalkan, oh ternyata dalam firman Tuhan ini ada yang namanya larangan untuk mencuri. Oh, ternyata dalam firman Tuhan ini ada larangan untuk berbohong kepada siapapun, karena hukumannya pasti Tuhan yang akan menghukum kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga ada look. Look ini merupakan lebih ke situasi yang terjadi, bagaimana kita bisa memahami outline, kerangka kebenaran dari pelajaran yang kita sampaikan kepada jadi look ini lebih ke tujuan utama dari pengajaran kehidupan. Misalkan look ini kita sebagai pengajar bisa melihat bagaimana peserta didik ini dapat merubah kehidupannya. Apakah dengan saya mengajarkan mengenai kasih ini bisa merubah kehidupan peserta didik saya? Karena sebelumnya peserta didik saya ini tidak mengetahui cara menerapkan kasih yang sesungguhnya. Ketika saya sudah memberikan pengajaran mengenai kasih, ternyata ia bisa menerapkan kasih ini di tengah-tengah kehidupannya, sehingga ia bisa merubah kehidupannya yang sebelumnya ia belum mengetahui cara menerapkan kasih yang sesungguhnya. Yang selanjutnya, atau mengambil, yang merupakan bagian sesuatu yang dapat dibawa oleh anak dari pembelajarannya. Misalkan
dalam lingkungan sekolah minggu. Guru harus mempunyai waktu yang efisien dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga ketika peserta didiknya ini kembali ataupun anak-anak sekolah minggu ini kembali ke rumah masing-masing, ia bisa mengingat dengan baik materi yang disampaikan. Ia boleh menyimpulkan materi yang disampaikan, sehingga materi yang sudah disampaikan itu tidak hilang begitu saja, masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri begitu. Jadi kita sebagai pengajar, bagaimana kita bisa mengatur waktu secara efisien, bisa mengatur segala sesuatu agar materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik kita. Nah, inilah yang menjadi bahan ataupun pembahasan kami dari kelompok 4 mengenai rumusan tujuan pembelajarannya. Kiranya melalui pembahasan ini dapat menambah pengetahuan baru bagi kita sebagai calon pengajar, agar bagaimana kita bisa menyusun, bisa menerapkan tujuan pembelajaran yang baik di dalam kehidupan kita sebagai calon pengajar, agar apa yang menjadi subjek kita, apa yang menjadi audiens kita, mereka boleh bisa mengerti, memahami pembelajaran yang kita sampaikan. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang susah dimengerti ataupun tidak dipahami dari kami. Silahkan untuk memberikan tanggapan ataupun saran kepada kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.